Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, sahabat percikan iman yang Allah muliakan, kita akan menyelesaikan bagian kedua tentang apa? Ya, kemarin sudah bahas. Sekarang ukuran sukses Ramadan yang berkualitas. Jadi gini, apakah Ramadan kita ini berkualitas atau tidak? Ada ciri-cirinya. Pertama, ya, ciri Ramadan yang berkualitas. 1, menjadi lebih cerdas. Ini ciri Ramadan yang berkualitas. Ini ada yang langsung kaget. Kenapa? Saya udah beberapa Ramadan gak cerdas-cerdas. Gimana? Itu berarti tidak berkualitas dong Ramadan saya. Karena ciri Ramadan yang berkualitas itu menjadi lebih. Nah, akan saya jelaskan, cerdas di sini bukan cerdas intelektual, tapi cerdas spiritual. Makin cerdas secara spiritual. Karena ibu bapak, teman-teman, kan cerdas itu sebenarnya kata yang luas. Orang tuh ada yang cerdas di linguistik. Kalau belajar bahasa teh cepet banget. Tapi kalau belajar angka-angka, kecerdasan logikanya lemah. Jadi mau ningali matematika teh boro-boro belajar matematika disebut guruna we leng gitu. Jadi dia mah trauma kalau ningali angka teh. Ya kan aya nu kitu Bu. Urang mah hoream matematika teh. Padahal guruna teh bagus, pinter, pokoknya mau. Jadi sebenarnya dia tuh trauma dengan matematika. Ya. Jadi begitu dengar pelajaran matematika teh udah hilang aja. Nya mules begitu. Nah, jadi maksud saya itu cerdas itu ada cerdas linguistik, cerdas bahasa, ada cerdas logika, ya, ada cerdas motorik. Cerdas motorik misalnya apa? Nah, para olahragawan, ya, itu yang jago badminton belum tentu pelajaran sejarahnya bagus, ya. Yang jago badminton belum tentu matematikanya bagus. Mungkin matematikanya jeblok, bahasanya jeblok, sing sarupaning segala pelajaran. Tapi ya Allah, dia cerdas ketika main badminton. Cerdas ketika main pemain voli. Voli apa voli? Hah? Voli. Lah orang Sunda abdi badai main poli. Badai main poli. Nah, jadi cerdas itu luas sekali. Makanya tidak ada anak yang bodoh. Nggak ada. Semua anak itu cerdas. Hanya tinggal kita bisa melihat cerdasnya di mana. Ya. Bu, ada yang cerdas dalam kemampuan memasak. Ada Bu, dia mah nggak usah nanya. Oh, ini. Dia bikin. Bahkan lebih enak dari apa yang dia cicipi. Itu cerdas dalam memasak. Ibu mama memasak cerdas, motorik cerdas, gitu. Ya, mau ningali artos cerdas ibu mah. Ya, ayah tadi dia nuk itu. Masak sok mama ayah tah resep ya sop ieu. Ku mama ngadamel. Ararutah kabeh. Gitu. Jadi ada orang yang memang cerdas memasak, dia teh nyoba ini, kayaknya ini gini, bumbunya ini, kayaknya aku tambahin ini, bener lebih enak. Itu cerdas, Bu. Yang gitu teh cerdas, ya. Jadi sebenarnya cerdas itu sangat luas. Nah, yang saya maksud dengan cerdas ini adalah cerdas spiritual. Nah, cerdas spiritual ini merujuk kepada hadis Nabi SAW. Hadis Ibnu Majah. Ya Rasulullah, ayyul mu'minina akyas. Ya Rasulullah, siapa mukmin yang cerdas? Jadi langsung menggunakan kata siapa mukmin yang cerdas. Kata Nabi, aktsaruhum lil mauti dzikra, yang sering mengingat mati, sadar akan kematian, wasti'dadan lima ba'dahu, dan dia selalu berbekal diri menghadapi kematian. Itulah cerdas.
Ulaika humul akyas, kata Nabi. Itulah orang yang cerdas secara spiritual. Ya. Nih yang hadir di sini adalah orang-orang cerdas secara spiritual. Ya, karena intelektual makan saya belum pernah ngasih UTS, UAS kan. Ya. Tapi secara spiritual ibu bapak ini orang cerdas. Kenapa? Ngapain Anda jauh-jauh di ujung Berung, di Ciparai, di Cililin, di Garut, di Tasik. Ngapain Anda ke sini? Cuma satu, persiapan berbekal untuk menghadapi mati. Dan kalau tidak ada energi itu mah nggak bisa tuh. Kalau energi yang membuat Anda ke sini itu ada danau, masih ada danau-danau lain. Ya kan? Ya enggak? Kalau Anda datang ke sini itu karena ada bunga matahari, ayatnya di Paroto bunga matahari, tapi kan sekarang mah sudah panen. Salah moto kuduna 2 minggu kamari, ayeuna tos layu. Ya, karena kan bunga matahari itu ada masa, emang masa sudah dipanen ya layu kan gitu. Jadi kalau Anda datang ke sini karena aku pengen difoto di danau, di bunga matahari gitu loh. Saya yakin bukan itu. Bukan. Ya, perjalanan dari Cililin, perjalanan dari Cileunyi ke sini dengan segala perjuangan, aku yakin jadi bekal pulang, jadi bekal akhirat gitu. Jadi orang cerdas mas selalu apapun dijadikan bekal. Jadi kalau ibu menghadapi suami yang tidak soleh, ya tidak begini. Ya Allah Gusti, kenapa engkau memberikan suami kayak begini ya Allah? Kenapa ya Allah? Anda nggak protes, Anda bilang Allah itu maha hebat. Aku diberi jalan untuk berbekal mati itu dengan suami yang tidak soleh. Jadi sabar terus. Ibu gitu ente? Ente. Anas gesuudon, Anas udah husnudon. Ibu gitu kudunya. Dah bapak punya suami yang punya istri yang tidak soleh. Bapak teh mikirnya gini, benar ya Allah maha indah, maha hebat. Kalau istriku soleh, belum tentu aku sesoleh sekarang. Ayo nanti aku jadi rajin ngaji, rajin istighfar, rajin taubat, rajin tahajud, rajin sedekah tuh. Yang ngadepin istri yang kayak begini. Jadi berbekal, ya kan, ngadepin istri kayak gini. Jadi aku berbekal, nah gitu bu. Paham ya? Jadi apapun kudu dijadikan bekal akhirat. Apapun. Nah itu orang cerdas secara spiritual gitu. Bu, ibu gak akan menggerutu ketika beres-beres di rumah dari pagi, sore, malam beres-beres lagi. Kalau Anda katakan beginilah cara saya berbekal untuk akhirat. Nggak akan. Kemarin saya pernah bahas kan, ada yang sukses, ada yang gagal, yaitu yang selalu menggerutu. Lupa lagi juga nggak apa-apa. Kemarin minggu kemarin saya bilang ada yang sukses, ada yang gagal. Yang gagal itu ongkoh dikerjakan tapi menggerutu. Sayang udah mah capek, pahalanya berkurang. Ya, Anda teh mengerjakan suatu kewajiban Anda tapi menggerutu. Ya, gitu kan? Kenapa harus begitu? Nikmati saja. Itu bagian yang akan kita dapatkan kebaikannya di akhirat. Ada orang bilang gini, Ari kamu teh nggak bosen gitu ya di pagi-pagi ke saya, Kang Ari Akang sok aya bosen teh paginya di jam 5:15 sampai jam 6. Aku lihat tiap hari loh, minggu ke sini, eta Akang aya tuh boring gitu, bosen. Kalau ukurannya bosen bisa bosen. Tapi kalau gini, bekal akhirat lumayan 45 menit, bekal akhirat lumayan 45 menit. Jadi semangat gitu. Bahkan kalau jaringannya jelek teh asa rugi saya teh. Ya kalau jaringan jelek, kan sekarang mah mengandalkannya ke jaringan ya. Sok asa rugi saya teh. Kalau saya misalnya keluar kota, saya selalu bawa alat untuk online gitu loh. Tapi kadang-kadang pencahayaannya jelek. Kadang-kadang sinyalnya jelek pas posisi saya di hotel itu terhalang oleh beberapa bangunan.
saya teh sok asa rugi gitu. Kenapa? Rugi bukan apa-apa. Kan saya kudu berbekal pulang atuh. Lumayan ari Anda mah udah banyak amalnya, saya mah atuh nu ece-ece we 45 menit, 45 menit. Ece-ece we kitu mulungan. Nah, ari Anda mah kan nyingkup, wah gitu kan. Aya mah remeh-temeh saya mah. Jadi gini, kalau amal teh saya suka anggap, duh amal aku mah nggak ada apa-apanya, cuma remeh-temeh, tapi biarin ah. Tahu remeh, you know, remeh? Ya remeh. Ah biarin, recehan juga biarin, recehan juga gitu loh. Jadi kita tidak pernah menganggap ini amal gede, ini amal kecil, enggak. Saya bilang boleh jadi orang itu bisa bahagia karena hal-hal yang recehan gitu. Jadi Bu, Anda jangan menganggap ayah ibu-ibu kia, Pak Am cenanya, Pak Am kalau ceramah yang hadir ribuan, ibu mah cenah kalau pangaosan teh 7-an, 8 orang. Saya bilang ibu, jangan dianggap itu teh recehan. Ya. Jangan-jangan ibu lebih ikhlas dari saya. Kumaha gitu Pak Am. Nya kalau saya datang nu hadirna 7-an baru dak panitia we ngungkul. Beureun saya teh balik deui. Tapi ibu 7-an itu rutin. Jadi sebenarnya teman-teman kalau beramal itu ya, yang penting Anda kudu yakin ini bekal pulang. Udah gitu. Saya bilang kalau recehan biarin receh juga. Amalan tuh receh-receh aja gitu loh ya. Nah, kenapa? Karena orang yang cerdas secara spiritual itu orang yang isti'dadan lima ba'dahu ulaika humul akyas. Orang yang selalu mempersiapkan diri menghadapi kematian dan itulah orang yang cerdas. Saya tadi dari bawah gitu ya, pakai mobil. Ayah ibu-ibu dari sini, orang sini jalan dari bawah tuh, ya jalan. Saya teh mikir, jigana ya ibu-ibu mau ke MPI gitu. Dan juga namanya ayah kan tadi. Tapi maksud saya itu kan kayak sepelenya jalan, terus jalan. Kadia Bu, kan ibu teh sebenarnya mempersiapkan diri untuk bakal mati. Karena setiap langkahnya kan penggugur dosa. Nanyak itu penggugurnya lebih dahsyat lagi. Rata lebih kecil lagi. Mudun. Nah jadi ciri bahwa Ramadan kita berkualitas, kita menjadi orang yang selalu berbekal untuk mati dan tidak pernah menganggap satu amalan itu remeh. Amalan itu kecil, semuanya itu dianggap berharga. Gitu loh Bu. Ya. Nah ini ciri Ramadan kita berkualitas. Kita menjadi manusia yang lebih cerdas. Cerdas apa? Spiritual. Itu hadis riwayat Ibnu Majah ya. Yang kedua, menjadi penebar kebaikan. Nah ini, ciri Ramadan berkualitas, kita itu menjadi pribadi yang senang menebar kebaikan. Berarti tidak suka menebar keburukan. Jadi orang yang Ramadannya berkualitas mah udah nggak suka gitu ngomongin membicarakan orang, menggosipkan, apalagi menebar fitnah. Udah nggak selera lah yang gitu teh. Udah nggak selera. Tapi kalau menebar kebaikan mah, teteh nanti kita mau ngundang anak yatim, dananya masih kurang. Oh biar sama saya dibantuin deh cari dana. Saya punya beberapa grup WA, dari mulai grup WA playgroup saya ada. Ya, playgroup, ya kan Anda mah playgroup TK, SD, SMP, SMA, komplek, ya kan gitu. Ya, alumni umroh, ya kan gitu. Ya, gitu. Wah segala. Oh iya, WA grup cheerleaders. Dulu kan Anda anggota cheerleaders kan? Cheerleaders. Nah, oh biar sama saya. Anda tidak punya untuk memberikan, tapi Anda mengatakan biar aku bantu yang aku bisa. Nah itu Ramadan berkualitas, menjadi penebar kebaikan. Ustadz Aan mohon dibaca surat 41 ayat 33. Surat Fusilat surat ke-41 ayat 33 di halaman 480. Mari kita baca sama-sama, ta'awuz kemudian baca ayatnya.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Sadaqallahul azim. Nah, ini ciri orang yang Ramadannya berkualitas, yaitu orang yang paling baik perkataannya adalah orang yang menyeru kepada Allah, menyeru kepada kebaikan, wa amila sholihan, dan dia pun mengerjakan kebaikan itu serta berkata, sungguh aku orang yang berserah diri. Jadi teman-teman sekalian, yuk kita berjuang untuk menjadi penebar-penebar kebaikan. Tahan kalau ada di WA group ada yang men-share yang bersifat fitnah, adu domba, udah Anda delete aja. Jangan ikut menyebarkan, ya gitu. Apalagi kan sekarang sudah mulai ini namanya tahun politik. Ya, kalau saya senang sama Ustadz Aan karena dia kandidat kesukaan saya, dipuji-puji. Nah, sementara saya tidak mendukung Pak Enceng, ya. Pak Enceng, ku saya dijelek-jelekin. Kan sekarang tahun politik. Nu kitu teh delete aja. Buang aja, buang. Kenapa? Karena itu versi dia, versi orang. Kenapa? Karena itu kan tidak bagus juga. Kita teh kudu belajar di pengalaman 2019 ya. Ya. 2019. 2019. Ya. Yang mendukung Pak Jokowi ngejelek-jelekin yang mendukung Prabowo ngejelek-jelekin. Berantem atuh Bu sampai aya nu kuburan lagi dipindahkeun. Aya mantu memusuhi mertua, mertua memusuhi mantu. Begitu sudah terjadi kan? Ari Pak Jokowi sama Pak Prabowo senyum, duduk-duduk saja. Sekarang sudah langsung bagi-bagi kekuasaan. Yuk kita tetong jadi jelema bodoh. Nanti di 2024 ini akan terulang lagi begitu. Maksudnya gini, udahlah misalnya saya dukung si A, ya sudah. Ya, namanya juga pesta demokrasi, ya. Kamu dukung siapa? A. Kamu dukung B. Kita beda, enggak apa-apa, gitu aja. Ya. Jadi saya tuh sedih, Bu. Umat Islam tuh kadang-kadang saling menebar fitnah, saling menebar bohong, saling mengadu domba untuk sesuatu yang dia sendiri tidak nikmati. Ini penting nih, ini tahun politik. Jadi kita jangan terpancing. Kita mah kudu jadi penebar kebaikan saja. Urusan politik mah ada urusan selera juga gitu. Ya, udah. Jadi gimana? Udahlah. Mau pilih si A, mau pilih si B, sok we. Menurut kamu istikharah bagusnya si A, sok pilih. Menurut kamu B, sudah. Tidak kemudian saling menjelekkan, saling menebar keburukan. Jadi tugas kita mah menebar kebaikan saja. Ya. Ada pengajian, saha Ustadz Aan akan ceramah di Masjid Agung, share gitu. Ustadz Ihsan bakal ada pengajian di Masjid Istiqlal, share gitu. Ustadz Aam akan ngisi pengajian di Musola Al Barokah Gang Haji Somad, share gitu. Kenapa? Itu yang kayak gitu di-share gitu. Kebaikan yang kita share itu bukan karena kita benci ke satu kelompok, di-share nggak usah. Kita kudu cerdas, kita kudu dewasa. Jangan sampai kita ini menjadi umat yang hanya digunakan sesaat untuk sebuah kekuasaan. Itu yang saya sedih sebenarnya. Ya. Sedih saya kalau udah karena sekarang sudah mulai ke saya teh si ini, udahlah, di delete saja. Kenapa? Itu mah namanya juga selera tuh.
Kalau saya seleranya siomay, kan nggak bisa ngejelek-jelekin yang suka seblak. Iya nggak? Kang Aan kelihatannya seblak. Kesukaannya. Ya sudah, ya kan? Seblak, si mencret seblak mah. Pada sia. Seblak. Nggak ada gizinya. Tina aci sia eta teh seblak teh. Ya, jeung tulang belulang jika jin sia tulang dahareun teh tah. Kan gitu. Ya kalau selera Kang Ustadz Aan itu kerupuk seblak, ya sudah biarin saja. Karena saya tidak suka seblak, terus saya ngejelek-jelekin kerupuk seblak, ya nggak usah. Ya. Kan saya mah misalnya sukanya buah apel, anggur, kiwi, anu murahna meureunnan bonteng, ya, bonteng, tomat, ya gitu, semangka, ya, cau. Kan saya tidak perlu menghinakan orang yang senangnya gorengan, ya, gitu. Ibu buka naon gorengan, innalillahi cikat, innalillahi eta gorengan, nggak usah, ya sudah itu mah hak dia seneng gorengan. Gitu. Jadi gini, kita itu nggak bisa memaksakan yang sifatnya pilihan duniawi kepada seseorang. Kecuali kalau itu mengandung unsur dosa dan haram, boleh saya ingatkan. Ya. Yang ketiga, tekun mendekatkan diri. Nah, ciri Ramadan yang berkualitas. Tekun mendekatkan diri. Ustadz Aan boleh baca surat ke-5 ayat 35. Surat ke-5 ayat 35. Di halaman 113. Sudah ada, Bu? Ya, baik kita baca sama-sama ya. Ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون Sadaqallahul azim. Ya, orang yang Ramadannya berkualitas dijelaskan, hai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, cari jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Ibu bapak, cari jalan maksudnya gimana? Cari jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Cari jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Maksudnya apa? Kita harus pandai menemukan amalan yang paling bisa kita lakukan. Kalau ibu punya orang tua, urus orang tua, itulah jalan mendekatkan diri kepada Allah. Bapak, kalau bapak mencari rezeki yang halal, itulah jalan mendekatkan diri kepada Allah. Ibu yang muda-muda, anaknya masih kecil-kecil, ya pasti lebih capek ngurus anak, itulah jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Wabtaghu ilaihil wasilah, gunakan jalan untuk sampai kepadanya. Jadi kita harus mendekatkan diri sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nah, apalagi di bulan Ramadan nih, ya bagi teman-teman yang memang bisa i'tikaf, kita bakal ada program i'tikaf kan di sini ya. Nah, i'tikaf. Nah, ini salah satu upaya mendekatkan diri kepadanya. Tapi maaf, nanti akan kita screening. Ada yang tidak diterima. Kalau gini, ibu lihat nih ada ibu muda. Ibu dengan suami ke sini? Enggak, saya sendiri nanti. Hari putra ibu ada 3 tahun, ya biar dengan suami saya. Cek saya teh, coret. Enggak boleh ikut. Karena wasilah ibadah bagi dia bukan i'tikaf, yaitu ngurus anak dan suami. Gitu. Paham ya?
Jadi punten nanti kalau ada yang ditolak, ya gitu. Ada juga yang boleh jadi Bapak Ibu datang ke sini tapi malah disuruh untuk bawa yang lainnya. Bapak sendirian? Iya sendirian gitu. Hari istri udah meninggal. Hari teman-teman banyak, ada. Sok ajak teman-temannya, malah disuruh bawa. Tapi ayah oge ibu wih dewe, canak tah samak. Kan dia teh geus mangul tikernya kan dia teh. Mangul tiker mau bawa apa? Bawa ransel. Ransel ya. Tapi sebelumnya pasti akan screening. Jadi bisi aya nu ditolak, jangan merasa apa-apa karena kita tahu mana kewajiban Anda yang lebih penting. Jadi kalau teman-teman lagi ngurus orang tua lebih wajib daripada iktikaf. Gitu. Urusnya orang tua. Ya. Hari orang tua dititip heula di panti jompo saminggu karena saya iktikaf. Oh nggak boleh. Ya, nanti akan kita tolak. Udah kembalikan. Gitu. Apa? Kerja. Kalau kerja asal cutinya halal boleh. Yang tidak boleh itu hari Bapak kerja, oh, bisa diatur-atur itu absensi dari ketika jauhan kan gitu. Nah itu kita akan tolak. Tapi saya yakin tidak akan ada yang melakukan itu. Lagi kerja boleh, tapi cuti kerjanya. Atau ngambil yang Sabtu Minggunya saja. Iktikaf itu afdolnya 10 hari. Tapi kalau Anda bisanya cuma weekendnya saja nggak apa-apa. Cuma 1 hari saja nggak apa-apa, gitu loh. Atau cuma tanggal yang ganjilnya saja juga nggak apa-apa. Nah, ya kalau kemarin waktu Ramadan kemarin kan belum sebebas sekarang. Jadi memang secara otomatis terseleksi. Nah ini kita maksimal nanti iktikaf itu 200 orang. Dan free ya, tidak berbayar. Tidak berbayar. Tapi ibu di diamat teu aya warung kalau buka sama sahur. Warung kemana hari Anda? GoFood karunya jauh. Kalaupun ada mungkin biaya untuk misalnya makan malam sama sahur. Udah gitu. Hari takjil mah kan di dia banyak orang-orang kaya yang akan mentraktir. Kan gitu. Takjil mah free. Tapi nanti untuk makan malam, untuk makan untuk sahur, untuk makan malam ya eta mah kan bukan eta mah untuk perut Anda saudara, untuk perut saudara-saudara kan. Kumaha gitu. Ya, gitu. Nah, laundry berbayar eta mah. Moal mungkin atuh saya kudu nyeusuh. Nih, teu sopan pisan. Laundry ada ya kan gitu. Tapi nanti ke panitia bisa cenah, Ustad tong asal ari jawab teh cenah gitu. Laundry aya jadi orang riwe. Tangkeolah lihat ke panitia, hanya yang pasti ya di sini free, gratis ya. Nah, nanti bagi yang ingin datang tanpa apa-apa, datang we kitunya. Nah, di sini ada disewakan matras, disewa sleeping bed, disewakan. Kan itu mah bukan untuk siapa-siapa, untuk diri Anda sendiri. Gitu. Ya. Yang lainnya free gitu. Jadi maksudnya itulah cara kita mendekatkan diri pada Allah. Tapi tidak semua orang layak iktikaf. Sekali lagi, tidak semua orang layak iktikaf. Ada yang justru tidak boleh iktikaf karena ada kewajiban-kewajiban yang lain. Terus, maaf, nanti juga akan di screening kesehatan. Kenapa? Karena ibadah teh kudu sehat. Ya. Saha nu mbung ngariweuhkeun. Tapi emang jadi riweuh oge sih gitu. Jadi nu kira-kira sakit-sakitan, nah harus ada keterangan dari dokter bahwa Anda sehat. Kan gini, nanti bacaannya panjang di sini kalau iktikaf itu, ya. Panjang bacaannya, tarawihnya itu bisa 1 jam lebih. Iya. Tapi teu nanaon kan aya lamun teu kuat mah nyender we kieu teh. Ya. Jadi itulah kita lihat kalau misalnya tua-tua ya paling 45 menit ya. Kalau muda-muda ya 2 jam Ustaz ya, bisa 1 juz gitu kan. Ya kan muda-muda gitu kan. Nah gitu. Nah jadi maksudnya
maaf nanti yang kira-kira sakit-sakitan itu harus ada keterangan dari dokter bahwa memang Anda sehat. Bukan apa-apa, karena kan di sini untuk ibadah. Ini bukan rumah sakit, saudara. Kabayang teh ini teh untuk ibadah, hari ibadah teh kedah sehat, gitu maksudnya. Terus Anda tidak punya kewajiban lain kecuali ibadah iktikaf. Karena ibadah yang paling istimewa di bulan Ramadan itu iktikaf, teman-teman sekalian. Kan itu khususon gitu, spesifik. Kalau baca Quran bisa di mana saja. Taklim bisa di mana saja. Kalau iktikaf makan di dalam masjid. Dan Anda boleh keluar masjid itu hanya untuk kepentingan hajat saja. Mandi, buang air besar, buang air kecil, sudah di dalam lagi. Bahkan tidak boleh misalnya, cenah abdi mah bade meser we, der kana motor tuh ka ditu tah, ka pasar naon gitu. Pasar Arjasari di handap atau ke Banjaran. Wah, jam 3 teh kieu kan cari apa? Cari sahur. Mataku kita disediakan. Tapi kudu dipeser. Sabab apa? Nanti Anda mahnya jam 3 atau keluar kan itu. Memang Anda teh wanian baik karena motor. Kemana ke Banjaran kan balik deui ka dia. Entong atuh jadi teu sah si iktikafna teh. Iktikaf itu artinya menahan diri di dalam masjid. Keluar masjid hanya untuk yang pokok-pokok saja yang hanya bisa dilakukan di luar masjid gitu. Makanya masjid ini didesain memang standar iktikaf. Dan Anda perlu tahu tidak semua masjid itu bisa iktikaf. Bu, saya tadinya nggak mau ada tiang-tiang. Tapi setelah diskusi dengan arsiteknya, ini kudu ada tiang Pak Am. Karena nanti kalau iktikaf ini bakal clean, bersih, tertutup semuanya. Insya Allah di sini mah sudah standar. Jadi masjid ini sudah standar iktikaf, udah iktikaf. Privasinya terjaga semua di atas, terjaga. Nanti bapak-bapak mau ke kamar mandi ke bawah, ibu-ibu ke samping, sudah aman semuanya. Jadi kita desain masjid ini memang untuk iktikaf. Nah, terus kita di sini iktikafnya ada kajian seperti pesantren. Ada kajian duha, ada kajian jam 10, ada ba'da duhur, ada terus kan gitu. Karena iktikaf itu kan diisi dengan ibadah. Ada istirahatnya gitu. Tapi begitu istirahat, privasinya ditutup semuanya. Ulah nepi ka di masjid teh aya nu iktikaf Gusti pas asup ke masjid goledag di situ, ngoprak di situ aya nu calangap gitu, nangkuban di situ, wak di situ. Jeung nyingsat sarung teh ka ditu. Nangkuban deh. Aduh. Jadi saya teh sedih. Jadi akhirnya orang iktikaf itu kesana teh kesannya teh pengungsi. Terlantar goledag ka ditu. Bu, iktikaf di sini ini wilayah clean, nggak boleh. Kalaupun mau istirahat, memang di sini ada penutup hanya di sebelah sini istirahat. Ibu-ibu di atas istirahat. Kalau kan ada capeknya manusia kan, malam misalnya Anda tidurnya cuma 4 jam, siang ada waktu istirahat. Tapi begitu orang masuk masjid, tidak ada nangkuban, ngagoler, ya kan gitu. Ya, di sini hanya boleh untuk taklim, untuk baca Quran, untuk diskusi kebaikan. Begitu Anda ngantuk-ngantuk, blus ya. Nah, kalau zaman Rasul mah karena belum seperti kayak begini, zaman Rasul mah ada tenda-tenda di dalam masjid tuh. Iya, Bu. Untuk perempuan tuh ada tenda, dibikin tenda di dalam masjid teh, ya. Sehingga privasinya terjaga. Orang tidur privasinya terjaga. Barang-barang tidak berantakan begitu. Jadi zaman Rasul saja sudah diajarin, masjidnya kan besar, Masjid Nabawi itu. Kan tidak berlantai 2 seperti sekarang ini. Tapi jadi ada tenda. Ya, di pinggirnya itu semua tenda-tenda yang iktikaf gitu loh. Tapi tempat ibadah tengahnya itu clean, bersih. Nah itu yang kalau kita kan tidak perlu tenda, sudah saja nanti ada di sekat-sekat begitu, gitu ya. Nah ini yang disebut dengan mencari jalan untuk mendekatkan diri. Salah satunya di bulan Ramadan ini iktikaf, tapi iktikaf dengan standar yang tadi saya jelaskan. Yang keempat, orang yang Ramadannya berkualitas mampu meninggalkan dosa. Mampu meninggalkan dosa.
Ini dijelaskan di surat An-Nisa ayat 31. Ya, silakan dibuka surat An-Nisa surat keempat ayat 31 di halaman 83. Silakan kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Shadaqallahul azim. Coba perhatikan ayat itu. Intajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang terlarang dikerjakan, ini maksudnya mau dosa besar ataupun dosa kecil, nukaffir ankum sayyi'atikum. Kami hapus kesalahan-kesalahanmu, wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan akan kami masukkan ke dalam. Nah, Bu, Pak, saya sering berulang-ulang mengatakan orang itu masuk surga bukan karena amal yang banyak. Amal yang banyak, tapi kalau dosa dilakukan, maka amal itu tergerus. Anggaplah amal kita itu seperti kayu bakar. Dosa itu seperti api. Sekarang sebanyak apapun Anda punya kayu bakar, maka akan ludes, akan habis, akan tergerus dengan api yang menggerogotinya. Itu sebabnya yang membuat orang masuk surga itu bukan amal yang banyak semata, tapi dosa yang dijauhi. Ini ayatnya, intajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu. Jika kamu meninggalkan dosa-dosa besar juga dosa-dosa yang terlarang, nukaffir, kami hapus kesalahanmu, wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami akan masukkan kamu ke dalam surga. Amal itu perlu seperti yang tadi poin sebelumnya. Apa poin sebelumnya? Wabtaghu ilaihil wasilah, mencari jalan untuk sampai kepada Allah itu dengan amal. Dengan tarawih, dengan baca Quran, dengan itikaf, ya, dengan segala amal. Tapi amal-amal itu akan sirna, akan habis, akan punah ketika dosa itu dijalani. Ketika dosa itu tidak dijauhi, makanya orang yang Ramadannya berhasil itu dia bisa menjauhi dosa. Dan sebenarnya menjauhi dosa itu lebih sulit daripada beramal. Sok Bu, ibu-ibu, melaksanakan sholat duha dibanding dengan meninggalkan gosip, susah mana? Susah gosip, karena gosip mah renyah. Udah gitu nagih, kumaha we kiripik kan nagih. Kan suatu yang renyah itu suka nagih. Nggak ada orang yang makan keripik satu, ya. Pokoknya nu renyah itu nagih. Kastengels. Kastengels apa kastengels? Kastengel. Kastengel. Ustadz Aan, kalau makan kastengel satu, asa teu makan. Gimana? Ya, padahal kastengels itu, satu kastengels itu kalorinya tuh 100 kalori. Jadi lamun misalnya makan kastengel setengah keler itu sama dengan makan saboboko. Saboboko, you know saboboko satu bakul. Nyes kastengels, Pak. Bapak kan kastengel minimal 5, 10, eta teh jeung satu bakul. Tapi kan, nah apa? Dosa mah gitu loh. Jadi kayak kecil, tapi gede kalori dosana teh. Gitu. Beda dengan semangka. Semangka sebulat gitu, ya. Segede gitu. Sama dengan paling 400 kalori itu berarti sekitar mie instan. Mie nu anda mah hiji teh tara cukup geuningan. Mie dinogan, dikurupukan, didorok-dokan. Eta mah apa? Disangguan, bener. Mie
Disanguan, didorok-dokan, oh dirangginangan, anu ngeresek teh dirangginangan, ya kan, oh gitu kan, sahur kuno kitu atuh saudara, ya. Nah eta teh sama dengan Anda makan 1 butir buah semangka dan nggak ada orang yang menghabiskan 1 semangka 1 butir gitu, gitu. Jadi kieu dosa, makanya itu dia itu renyah, nagih, tak eta dosa. Makanya gini. Meninggalkan gosip itu lebih susah karena gosip mah renyah. Udah gitu nagih, ya. Udah gitu bisa menagih tuh gini. Oh gitu, pantesan. Aku juga rada curiga. Oh, gitu kan. Itu nagih. Jadi akhirnya, ya kan. Misalnya Kang Aan ya ngagosip, ya kan. Ya ngagosip tentang Pak Engkon misalnya kan. Dosa udah ditua digosipkan. Cik, oh gitu kan? Oh, pantesan. Oh, lebih rame. Datang seorang deui. Oh, dosa bener mah. Oh, tambah rame tah. Iya, tambah renyah, tambah enak, tambah nagih tah. Pidosaeun mah. Gitu. Iya, tambah penasaran gitu. Nah, teman-teman sekalian, udah gitu, kenapa dosa itu susah ditinggalkan? Karena dia itu kalau sudah dilakukan diulang, kitanya teh tidak merasa bersalah. Ya. Ada seorang perempuan yang sangat taat beragama, punya pacar. Pas mau dipegang sama pacarnya, haram. Haram. Wah, sampai ngebanting atuh dah. Aku nggak suka ya. Nanti udah nikah. Haram. Cowok mah pasti ngulangin deh, megang deh, haram. Nah, udah mulai rada-reda ya. Haram, haram. Hari kamu haram, haram hari kamu. Ayo dipegang teh cicing mah. Nanti lama-lama pas nggak dipegang teh, cepengan atuh. Awal mau haram kan gitu. Tah, dosa mah gitu Pak. Dosa mah dia tuh nagih gitu. Terus nah gitu, ya. Makanya katanya dosa mah seperti unta yang mengusir penghuni tenda, yang mengusir tuannya. Anda mah nggak ngertinya? Unta mengusir tuannya. Ya bagi yang nggak ngerti mah yang nggak ngerti. Jadi gini. Kebiasaan orang Arab kalau pergi pakai unta, terus bikin tenda. Tendanya pasti tidak besar. Tenda yang portable tenda. Nah, mun panas, si pemiliknya di dalam tenda kan. Mun panas, si unta mah tidak langsung menerobos, hidungnya dulu ngek. Kabayang tak ontak kabayang. Jadi dia tuh tidak langsung segitu gedenya, dia teh kinulah nyet. Kieu cenah. Irung panas centek. Gitu. Hidung aku panas, cek si pemilikna teh sok ari hidung mah karunya. Akhirnya yang terjadi si unta itu ada di dalam tenda. Si tuanna keluar. Ngaharerin maneh mah cenah keluar sah. Nah mata katanya dosa itu unta yang segitu gede bisa masuk ke tenda. Dosa itu Pak tadinya kecil. Maaf ya, orang berzina itu nggak langsung zina. Pasti ada perbuatan dosa-dosa yang kecil dulu, ya. Perbuatan yang pelan-pelan sampai berbuat dosa besar. Nah itu dosa mah kayak begitu. Makanya yang dijamin masuk surga itu orang yang bisa meninggalkan dosa, bukan orang yang banyak beramal. Beramal itu harus dibarengi dengan meninggalkan dosa. Itu Ramadan yang berkualitas, meninggalkan dosa. Yang berikutnya, Ramadan yang berkualitas itu tidak tertipu dunia. Tidak tertipu dunia. Ustadz Aan di surat Fatir ayat 5.
Surat Fatir ayat 5. Surat 35 ayat 5. Ya, silakan dibuka surat Fatir, surat ke-35 ayat 5. Ada di halaman 435. Ayat 5. Sudah ketemu? Nah, kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Sadaqallahul azim. Di ayat itu dijelaskan, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna wa'dallahi haqqun, janji Allah itu pasti benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, janganlah kehidupan dunia memperdayakanmu. Wala yaghurrannakum billahil gharur, dan jangan setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Jadi orang yang Ramadannya berkualitas, pasti dia sudah tidak tertipu lagi oleh dunia. Sampai setan juga speechless, ini harus ditipu dengan apa ya gitu. Harus digoda dengan apa? Digoda dengan harta, tidak tergoda. Digoda dengan wanita, tidak tergoda. Digoda dengan apa tahta, nggak tergoda. Bingung ini, gimana ngagodana? Bikin setan itu bingung menggoda kita. Ya. Kayak ibu kan, tahajud itu setan udah speechless. Karena udah nggak bisa dibisikin apa-apa ibu mah. Ibu bangun jam 3, cek setan teh 5 menit deh ame seger. Ibu mah malah ngalawan. Ah seger-seger siah, gitu kan. Jadi ibu kan ada kan, suka ada kan terbersit. Ya, duh menit asa tunuh 5 menit deh. Langsung gini, seger-seger naon siah, budu. Gitu. Cek suami teh aya apa mah? Iya setan. Ada yang nanya ke saya, Ustadz, untuk menguatkan kadang saya mah seperti ngomong sendiri gitu. Boleh nggak? Ya boleh-boleh saja sih. Iya, misalnya gini, aduh mau sholat di awal waktu teh asa males. Setan sih ya, gitu. Asal cek saya tong aya suami. Jangan ada mertua, jangan ada siapapun. Mertua keur nonton di situ, datang waktu sholat, Anda teh asa hoream. Setan, nah. Jadi kan kasihan, jadi tersinggung. Aya naon neng, ya setan, bari molotot setan. Jadi kan tersinggung. Jadi artinya orang yang Ramadannya berkualitas mah, si setan teh udah bingung kudu dari pintu mana menggodanya. Ya, bikin dah sampai segitunya. Karena setan mah tahu loh, kelemahan orang tuh tahu. Dia pelajari, ya. Ada seorang laki-laki gagah, kasep, pinter, berharta, ya. Diuji dengan harta, lewat, dan dia berharta. Diuji dengan kekuasaan, teu kagoda, dia mah tidak haus dengan kekuasaan. Digoda oleh wanita tercantik secantik Bae Suzy, kan gitu. Ya Korea tuh, makanya Titin Supriyatin Korea. Digoda lah oleh Bae Suzy, ternyata tidak tergoda lagi. Setan muter otak, digodalah sama Asep Wahyudin, kelepek. Ya nu ngarti anu henteu ieu teh. Ieu teh kieu aya nah ku Asep Wahyudin kagoda. Ibu ngartos teh? Aya nu henteu ting harulang gitu teh saya teh ngartos teh naon. Ini mah khusus untuk yang ngerti aja ya. Artinya apa? Setan mah tahu nih kelemahan ini apa, orang ini. Bu, jangan dikira setan itu tidak cerdas. Dan semakin Anda soleh, setan yang menghampiri Anda adalah setan terlatih.
Ya orang yang lemah iman mah tuh manehna ge geus jadi setan kan. Jadi eta mah setan anu apa ya nu kakara lulus. Ya, jadi eta mah anu orang yang imannya lemah malah atuh ku setan-setan anu kakara diajar ge bisa. Tapi orang kayak Ustadz Aan mah setannya ge udah terlatih, udah masternya ya kan gitu. Jadi makin orang itu soleh, makin kuat imannya, makin kokoh, itu setan yang menggodanya lebih tinggi. Bahkan mereka itu bisa membuat tim ad hoc, panitia ad hoc. Ya. Sayang dengar, ini kalau waktunya banyak ada ceritanya, kalah saya ceritakan. Anda pernah dengar seorang pendeta yang ahli ibadah, ya? Pendeta Barsusa. Hah? Barsusa. Iya, pendeta Barsusa, Bu. Ini cerita kata Nabi, di zaman dahulu ada seorang pendeta, solehnya luar biasa. Soleh luar biasa. Ya. Tidak tergoda apapun. Akhirnya setan yang ini menggoda temempan. Akhirnya mereka berembuk, bersengol. Wah ini mah cenah teu bisa. Kuduaan kutiluan. Bikinlah panitia ad hoc. Ada tim khusus. Jadi Bu, makin orang itu soleh, makin kuat ibadahnya, makin taat. Bahkan satu setan saja tidak bisa untuk melawannya, maka dia akan membuat tim. Ya, kita juga dalam pekerjaan, kalau itu pekerjaan berat ada timnya supaya di situ kumpul ahli-ahli. Ya, ini masjid ini saja kayak begini, itu beberapa ahli hadir di situ. Sipilnya ada, arsiteknya ada, ahli apa ahli lingkungannya ada. Kenapa masjid ini sangat ramah lingkungan? Yang Anda gunakan untuk wudhu tidak ada satupun yang terbuang ditelan lagi oleh bumi. Karena di lapangan ini ada tempat penyerapan air. Di bawah itu ada tempat penyerapan air. Begitu hujan gede dan air itu sudah tidak menampung, langsung masuk ke danau. Karena danau paling bawah. Jadi kita punya konsep yang ramah lingkungan. Masjid yang kategorinya ramah lingkungan Anda bisa lihat di sini. Ya kan? Itu apa? Melibatkan ahli. Bukan 1-2 ahli. Banyak. Kita dalam melakukan satu pekerjaan yang berat itu tim ahli. Setan juga sama. Ya, kayaknya kalau Ustadz Aan mah 4 lah ahlinya untuk menggoda Ustadz Aan. Ya. Jadi makin orang itu taat, kokoh, kuat, dan mereka pelajari itu ritme hidupnya, kebiasaannya, kesukaannya, hobinya, ya, waktu-waktu luangnya dia pelajari terus. Kebayang nggak sama Anda? Ya. Jadi kalau Pak Engkon itu dipelajari ku setan teh. Apa kira-kira kelemahan dia? Ya, Pak Engkon tuh. Ya. Kumaha caranya supaya Pak Engkon sakali we absen. Dicari di celah-celahnya, ya kan, celah-celahnya. Tiba-tiba ada hujan lah, angin lah, longsor lah. Tapi kan Pak Engkon datang, we, sampai longsor terhenti. Gitu. Itu bahasa kiasannya gitu, sampai hujan berhenti. Bu, kalau misalnya Anda mau ngaji hujan gini, Anda tetap pergi, bahasa kiasannya hujan pun berhenti, tidak bisa menghentikan orang itu datang ke masjid. Kan ayah nukia mau pergi ke masjid, ente kia, jika hujan terjadi, belum hujan saudara, belum hujan, ya udah kalau gus pakai kopea, pakai baju takwa, gitu, gus pakai parfum ke masjid deh. Codom ya teh ya. Codom teh mendung balik deui. Ayah nah hujan. Hujan teh belum. Cek setan teh, yes berhasil. Nah, ada juga yang cai. Nah, itu ada istilah dalam bahasa Arab, hujan pun berhenti. Bukan berarti hujannya berhenti, seolah-olah hujan itu tiada. Mata saya teh kagum sama ibu bapak di sini. Hujan, angin, dordar, gelap berhenti. Anda tetap datang ke sini. Sekalipun ke sini tuh, yuk basuh, kaus kaki basuh, ya. Kerudung beda sabelah kan, ya
Kan ieu kahujanan, ya. Ari ieu kayas, ieu rada hejo, kan gitu. Wah, saya tahu. Tapi begitu tamat ceramah, udah sama lagi warnanya. Udah kering. Apa? Saya bilang jamaah MPI itu hebat. Hujan saja berhenti, angin saja berhenti, petir aja berhenti. Tong sok berlebih-lebihan. Iya, berhenti karena mereka tidak bisa menghentikan jamaah untuk datang ke sini. Yang bisa menghentikan itu kalau Ustadz Aamnya tidak ada. Nah, itu yang menghentikan mereka. Setan teh tahu kelemahannya. Tahu hujan, angin, dordar, gelap, panas, Anda tetap datang. Tingali sia kelemahannya. Nah, tapi ada juga yang memang walaupun siapapun ustadznya tetap hadir. Nah, eta yang hebat teruji. Itu yang hebat, ya kan gitu. Ya, ya. Jelas Ibu Bapak? Nah, jadi saya percaya bahwa Anda adalah orang yang tidak bisa berhenti oleh hujan, angin. Dordar gelap apa bahasa Indonesianya ya? Dordar gelap. Jadi petir tidak menghentikan Anda, hujan tidak menghentikan Anda, angin tidak menghentikan Anda. Nah, dalam bahasa Arab mah katanya orang itu imannya kuat sampai hujan, angin, petir pun berhenti oleh dia. Berhenti itu maksudnya tidak bisa menghentikan orang itu. Bapak kalau ke masjid gitu ya, angin hujan terhenti ya. Mama juga hujan nate belum. Kalau udah brug hujan masih agak mending ya. Kenapa Pak? Hujan. Atuh kan ada payung. Ya tapi anginnya gede pisan. Nah tapi tetap lemah iman saudara. Itu tetap lemah iman. Wah keanginan nepi ka rada keangkat gitu. Wah biarin ya. No penting nyampe masjid kan gitu. Begitu nyampe masjid, baju basah, celana basah Pak, ya, wah sholat gitu. Kenapa? Itulah hujan tidak bisa menghentikan Anda. Gitu. Ya bapak-bapak mah bukan hanya baju, golf hancur. Anu tadi nak dia, malik dia kan keanginan kan gitu. Baik Pak, sholat kieukeun eta. Allahu Akbar. Kan jadi golopna kadia jadi kadia kan. Kan angin kan kadia kan. Gitu kan ya Pak. Usisirna ku ieu tah. Insyaallah enggak masalah. Ya. Oh, iya cenah. Ari setan di bulan Ramadan dibelenggu gimana? Maksud dibelenggu itu, Pak. Jadi peluang dia itu ya agak terhambat, ya. Karena ibu bapak sedang ibadah. Nah, sedang ibadah. Tapi bukan berarti tidak tergoda juga. Sekali lagi setan mah akan mempelajari kita misalnya. Oh bapak mah tipena gampang tersinggung. Itu teh Pak mun keur puasa teh aya we nu bikin kasinggung teh. Ya, jadi gitu, ya. Misalnya kieu, setan mah pinter. Nih orang misalnya pelit nih. Nah, sisi itu dia masuk. Nih orang senangnya orangnya itu pamer. Nah, kita sok aya nu muji. Ya. Bapak teh jadi wah gitu kan. Teteh di mana? Di Pangaosan, di mana artinya? Ya Allah, Masya Allah, Tabarakallah, teteh mah luar biasa, ya Allah, bro. Nah, cek setan teh, menang. Ditahan kan tuh bisa. Ditahan KMPI itu bisa diantepkeun pas pulang teh tabarakallah masya Allah teteh ya Allah cek ibu teh ya iya tan iman teh kudu kuat atuh teteh cek setan teh berhasil mata kudu hati-hati Pak. Jadi ketika tidak bisa menghentikan ini makanya saya bilang setan itu melakukan yang lain. Kebayang nggak Anda nih datang ke sini hujan angin petir berhenti oleh Anda datang cek setan teh, aduh hujan tidak bisa menahan petir, udah. Nah masuk menyelinap pada jiwa pamer ya gitu. Teteh kan segitu hebatnya di posting atuh, di IG, di posting. Nah, tadi posting nanti bukan ngajak,
ya. Tapi alhamdulillah ya Allah, hamba bisa datang ke MPI di tengah perjuangan yang dahsyat ya Allah, di tengah badai, hujan, angin, alhamdulillah dengan pertolongan-Mu ya Allah, hamba bisa datang ke MPI ya Allah. Nah, kan ya apa yang terjadi? Masya Allah, tabarakallah, tabarakallah, masya Allah, tabarakallah, wah segala berebet gitu, anda teh seneng. Tah, ibu cek setan teh, yes berhasil, gitu, ya. Apa karena bu emang Ramadan itu bulan dimana kita diasah untuk meninggalkan dosa. Tapi sehebat apapun kita meninggalkan dosa, setan teh tidak berhenti, dia pun akan mengintai kelemahan-kelemahan kita, ya. Gitu. Ada berapa itu bu? 5 aja dulu ya. Cukuplah 5 ya gitu. Insya Allah pekan depan kita akan ada tema baru di Ramadan, di minggu terakhir di bulan insya Allah ya. Dan insya Allah bu, bagi yang ada di sekitar ini atau yang mau menyageja ke sini, kita di sini akan ada Idul Fitri juga seperti tahun kemarin ya. Idul Fitri di sini ada iktikaf di sini. Jadi yang iktikaf nanti berakhir sampai Idul Fitri insya Allah ya. Demikian Bapak Ibu, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.